warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulida, NIM 05395266, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik pertama mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi sederhana sebuah restoran makanan. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menampilkan daftar menu, melakukan pesanan maksimal 4 menu, menghitung total biaya termasuk pajak, biaya pelayanan, serta memberikan diskon atau promo tertentu. Program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java di aplikasi Visual Studio Code. Pertama, kita membuat folder bernama aplikasi restoran, lalu buka folder di aplikasi Visual Studio Code, lalu klik New File, dan beri nama main Java. Langkah selanjutnya kita masukkan kodenya. Pada baris pertama, terdapat kode import Java util scanner. Baris ini digunakan untuk memanggil kelas scanner yang berasal dari paket Java util milik Java. Scanner berfungsi untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Misalnya, ketika pengguna mengetik nama menu dan jumlah pesanan. Jadi, baris ini sangat penting agar program dapat menerima dan memproses data dari pengguna. Jika baris ini tidak ditulis, maka program akan error karena Java tidak mengenali kelas scanner. Pada baris ini, saya membuat sebuah kelas yang bernama menu. Kelas ini berfungsi sebagai cetakan untuk menyimpan data setiap item makanan dan minuman restoran. Di dalam kelas ini terdapat 3 variabel, yaitu nama, harga, dan kategori. Variabel nama digunakan untuk menyimpan nama menu, misalnya mie ayam atau es Milo. Variabel harga digunakan untuk menyimpan harga menu, dan variabel kategori digunakan untuk menyimpan jenisnya, apakah menu tersebut termasuk makanan atau minuman. Setelah itu, terdapat bagian konstruktor, menu, string nama, double harga, string kategori. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada setiap objek menu yang dibuat. Misalnya, ketika saya membuat objek new menu mie ayam 18.000 makanan, maka nama menu, harga, dan kategorinya otomatis terisi sesuai data yang saya masukkan. Jadi, kelas menu ini berfungsi untuk mempresentasikan data menu di restoran secara terstruktur. Baris ini digunakan untuk membuat kelas utama dalam program saya. Kelas ini berfungsi sebagai wadah yang menampung semua bagian program seperti variabel, metode, dan logika perhitungan. Kata publik berarti kelas ini bisa diakses dari bagian lain di dalam program. Dan main adalah nama kelas utama yang digunakan saat menjalankan program. Semua isi program nantinya akan ditulis di dalam tanda kurung kurawal setelah baris ini. Baris ini adalah bagian yang sangat penting karena menjadi titik awal atau pintu masuk utama dari program Java. Ketika program dijalankan, Java akan langsung memulai eksekusi dari metode main ini. Kata publik berarti metode ini dapat diakses dari luar kelas. Kata statik artinya metode ini bisa dijalankan tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Void berarti metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Dan main adalah nama metode yang wajib ada dalam setiap program Java. Sementara bagian string args digunakan untuk menerima argumen dari luar program. Meskipun dalam program ini tidak digunakan, jadi semua logika utama program seperti input menu, perhitungan harga, dan tampilan struk akan ditulis di dalam kurung kurawal dari metode main ini. Baris ini digunakan untuk membuat sebuah objek bernama input dari kelas scanner. Scanner adalah salah satu fitur bawaan dari Java yang berfungsi untuk membaca data dari pengguna melalui keyboard. Dengan menggunakan baris ini, program kita dapat menerima input seperti nama makanan, jumlah pesanan, atau pilihan menu lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa scanner berperan sebagai penghubung antara pengguna dan program, agar pengguna dapat memberikan data yang akan diolah oleh program restoran ini. Baris ini digunakan untuk membuat sebuah array bernama daftar menu yang berfungsi menyimpan semua data menu restoran. Array ini berisi objek-objek dari kelas menu, di mana setiap objek memiliki 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Setelah itu, setiap elemen array diisi satu persatu dengan data menu menggunakan perintah seperti new menu bakso 15.000 makanan. Dengan cara ini, program memiliki daftar menu yang lengkap dan siap ditampilkan kepada pengguna saat program dijalankan.
Pada bagian ini, program menampilkan seluruh daftar menu restoran yang telah disimpan sebelumnya. Pertama, program menampilkan judul daftar menu restoran, lalu menampilkan kategori makanan dan minuman secara terpisah. Untuk menampilkan data, digunakan struktur for menu and daftar menu, yang artinya program akan membaca setiap data dari array daftar menu satu persatu. Kemudian dilakukan pengecekan if m kategori equals makanan untuk memastikan menu tersebut termasuk kategori makanan. Jika benar, maka program akan menampilkan nama dan harga makanan tersebut. Setelah itu, proses yang sama akan dilakukan kembali untuk kategori minuman. Hasilnya, semua daftar menu restoran tampil rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Pada bagian ini, program masuk ke proses pemesanan menu oleh pelanggan. Di awal, program menampilkan pesan bahwa pelanggan dapat memesan maksimal 4 menu. Kemudian, pengguna diminta untuk mengetik nama menu pertama, dan program akan menyimpan nama tersebut ke dalam variabel menu 1. Selanjutnya, pengguna diminta mengetik jumlah pesanan untuk menu tersebut dan nilainya disimpan ke dalam variabel jumlah 1. Setelah itu, proses yang sama dilakukan untuk menu kedua, ketiga, dan keempat. Pada setiap input angka jumlah, digunakan perintah input next in, input next line. Baris input next line berfungsi untuk membersihkan buffer input agar proses pembacaan data berikutnya tidak terlewat. Karena dalam tugas ini tidak boleh menggunakan pengulangan, maka semua input ditulis secara manual untuk 4 pesanan. Hasil akhirnya, program memiliki 4 variabel menu, menu 1 sampai menu 4, dan 4 variabel jumlah, jumlah 1 sampai jumlah 4. Yang siap diproses dalam perhitungan total biaya nanti. Setelah pelanggan selesai memasukkan semua pesanan, program masuk ke bagian perhitungan total biaya. Pertama, dibuat variabel total dengan nilai awal 0. Variabel ini digunakan untuk menampung seluruh harga pesanan pelanggan. Selanjutnya, program memanggil metode hitung subtotal 4 kali, yaitu menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Fungsi hitung subtotal akan mencari harga menu berdasarkan nama yang dimasukkan pelanggan, lalu mengalihkan harga dengan jumlah pesanan, dan hasilnya ditambahkan ke variabel total. Setelah total pesanan diperoleh, program menghitung pajak sebesar 10% dari total harga, serta menambahkan biaya pelayanan tetap sebesar Rp20.000. Semua biaya ini dijumlahkan dan disimpan dalam variabel total sebelum diskon. Kemudian, program menyiapkan 2 variabel, yaitu diskon promo minuman. Keduanya akan digunakan untuk mengecek apakah pelanggan berhak mendapatkan diskon 10% atau promo beli 1 gratis 1 minuman. Dengan demikian, bagian ini merupakan inti proses perhitungan biaya sebelum hasil akhirnya menampilkan dalam struk pembayaran. Setelah program menghitung total biaya pajak dan biaya pelayanan, bagian berikutnya adalah struktur keputusan. Struktur keputusan digunakan untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon atau promo berdasarkan jumlah total pembelian. Pertama, program akan mengecek apakah total pesanan lebih dari Rp100.000. Jika iya, maka pelanggan langsung mendapatkan diskon sebesar 10% dari total biaya sebelum diskon. Namun, jika total pembelian hanya lebih dari Rp50.000, maka pelanggan tidak mendapatkan diskon, tetapi berhak atas promo beli 1 gratis 1 minuman. Bagian ini penting karena membuat sistem restoran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi pelanggan, serta mengotomatisasi proses pembelian promo tanpa harus dilakukan secara manual oleh kasir. Pada bagian akhir program, terdapat proses mencetak struk pembayaran. Program menampilkan daftar menu yang dipesan pelanggan beserta jumlah dan harganya. Kemudian, program menghitung dan menampilkan total harga pesanan, pajak sebesar 10%, serta biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selanjutnya, jika pelanggan memenuhi syarat, sistem otomatis akan menampilkan diskon 10% atau promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan total akhir yang harus dibayar pelanggan, serta pesan penutup sebagai bentuk pelayanan ramah kepada pelanggan restoran. Dengan bagian ini, aplikasi restoran menjadi lengkap karena sudah bisa menampilkan struk transaksi layaknya kasir sungguhan di restoran.
Selanjutnya, program memiliki sebuah metode bernama hitung subtotal. Metode ini digunakan untuk menghitung total harga dari setiap jenis pesanan berdasarkan nama menu dan jumlah yang dipesan oleh pelanggan. Pertama, program akan mencari nama menu yang dimasukkan pelanggan di dalam daftar menu restoran. Jika ditemukan, maka harga per item dikalikan dengan jumlah pesanan untuk mendapatkan subtotalnya. Sebagai contoh, jika memesan 2 porsi bakso dengan harga Rp15.000, maka subtotalnya menjadi Rp30.000. Nilai subtotal ini kemudian akan dikirim kembali ke bagian utama program untuk dihitung bersama menu lainnya. Dengan cara ini, program dapat menghitung total pesanan pelanggan secara otomatis dan akurat tanpa harus dilakukan manual. Setelah semua kode sudah selesai ditulis, saya buka terminal untuk melihat outputnya. Dengan cara klik F5 pada keyboard, maka otomatis outputnya akan keluar di terminal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi restoran sederhana ini mampu menampilkan daftar menu, menerima pesanan, menghitung total biaya beserta pajak, biaya pelayanan, diskon, dan promo. Program ini menunjukkan bagaimana logika pemrograman seperti array, struktur keputusan, dan pengubahan metode diimplementasikan untuk membuat aplikasi kasir sederhana. Terima kasih yang sudah menonton video penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam membuat program berbasis Java. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.